Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha, amin. Nah, gimana nih anak bunda belajarnya di rumah? Masih semangat kan walaupun puasa? Nah, anak-anak bunda, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tematik tema 9 kayanya negeriku, subtema kedua pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran ke-6. Nah, hari ini kita akan belajar tematik PKN. Nah, coba anak-anak bunda buka pada halaman 91, di situ ada ayo membaca. Nah, nanti ini anak-anak bunda juga baca ya di rumah. Anak-anak bunda, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, maka kita akan terancam bencana. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga ikut tercemar. Anak-anak bunda, menjaga kelestarian merupakan kewajiban kita. Anak-anak bunda masih ingat nggak pelajaran kita tentang kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi sudah sepatutnya menjaga kelestarian dapat kita wujudkan dalam bentuk kerjasama. Anak-anak bunda, kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi bentuk kerjasama dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Nah, bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, ada beberapa program-program yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memberi sanksi yang sepadan kepada si perusak lingkungan. Yang kedua, memberi hadiah dengan penghargaan kepada kota yang menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Yang ketiga, membentuk lembaga masyarakat desa hutan. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, jadi nak, dari dua bentuk kerjasama tadi, ada manfaat yang dapat diambil. Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam. Contoh-contohnya adalah, misalnya kita dapat terhindar dari banjir ataupun longsor. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan bersih. Yang keempat, kebutuhan tercukupi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam adalah sumber daya alam terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, setelah anak-anak bunda baca, coba buka pada halaman 92, di situ ada ayo mengamati. Nah, jadi nak, coba lihat ada tabel tentang usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga ada manfaatnya. Nah, jadi itu nanti anak-anak bunda kerjakan ya 1-10. Misalnya contohnya yang pertama, usaha masyarakat yang dapat dilakukan, misalnya tidak menebang pohon secara liar. Manfaatnya supaya tidak merusak lingkungan. Nah, setelah itu coba buka pada halaman 93, di situ ada ayo membaca. Nah, jadi nak,
Di situ ada ayo membaca tentang kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Nah, kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ialah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan suatu program masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, bentuk-bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu dan mencabut rumput liar dan juga yang lainnya. Nah, setelah nanti anak-anak Bunda baca, coba buka pada halaman 94, di situ ada ayo mengamati. Nah, jadi nak, di situ ada ayo mengamati dengan memberikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti. Ada kerja bakti di lingkungan rumah, kerja bakti di lingkungan sekolah, dan juga kerja bakti di lingkungan masyarakat. Misalnya contohnya kalau di lingkungan rumah, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kalau di lingkungan sekolah, menyapu halaman sekolah. Di lingkungan masyarakat dengan cara membersihkan got dan saluran air. Nah, jadi nanti ini tugasnya kalian kerjakan minimal masing-masing 3 ya nak. Nah, sekian pembelajaran dari Bunda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.